turunnya Al-Quran, kalau mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah namanya. Itu langsung drek, sekali turun. Itu yang dia langsung dihafal oleh siapa? Oleh Rasulullah. Itu Rasul itu langsung hafal itu, jadi mulai dari awal sampai. Nah, seketika Rasulullah membacakan, sahabat itu langsung hafal gitu lah. Jadi Rasulullah itu dikelilingi dengan orang-orang cerdas, orang-orang hebat, yang ketika hanya mendengarkan sekali dua kali, sahabat itu langsung apa? Hafal. Kan beda sama kita ya Pak. Nah, dari Baitul Izzah dipretelin tuh, sesuai dengan kebutuhan. Dipretelin itu dalam arti ya diturunnya sedikit-sedikit oleh malaikat Jibril. Oleh malaikat Jibril. Nah, itu ya misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan ayat itu adanya di juz 30. Ya, juz 30. Juz 30 itu juz terakhir berarti ya Pak ya. Tapi dia turun paling awal. Begitu Rasulullah pulang, begitu mau nerima ayat tadi itu, Iqra itu, Rasul kan pulang Pak. Pulang itu terus kemudian dia kayak orang kedinginan gitu Pak. Iya kan? Ceritanya kan gitu kan? Kayak orang kedinginan. Mau gigil itu, diselimutin lah sama istrinya, Khadijah. Khadijah itu seneng banget Pak. Begitu menyelimuti, itu seneng banget. Karena apa? Cerita, ada orang menggigil seperti ini padahal dia nggak sakit, itu ya cerita kenabian. Gitu. Akhirnya setelah menggigil turun ayat lagi, ya ayyatuhal mudassir. Ya, kum fa'angdir. Ya kan? Akhirnya apa? Loh, langsung turun surat Al-Mudassir. Ada ayat, kum fa'angdir. Kum, kamu bangun. Bangunlah, hei Muhammad, fa'angdir. Berikanlah peringatan kepada orang-orang di sekitarmu. Gitu. Begitu Rasulullah langsung bangun, kemudian disuruh berdakwah, fa'angdir. Berikanlah peringatan orang-orang di sekitarmu. Rasulullah naik ke Bukit Sofa. Sofa Marwah itu Pak, Bukit Sofa. Panggil orang-orang kampung, orang-orang Bani Quraisy, Bani Adnan, semuanya ngumpul sini ngumpul, kata Rasul. Nah, akhirnya Rasulullah itu karena terkenal dengan apa tuh? Terkenal dengan kejujurannya, sampai dia ngomong, kalau di balik gunung ini misalnya ada musuh yang mau nyerang kita, kalian percaya tidak? Orang itu jawab percaya. Oh, berarti kan tanda-tanda keimanan, Pak. Berarti yang mendengarkan Quran yang pertama siapa? Orang kafir. Orang kafir, percaya nggak percaya? Akhirnya terus Rasulullah ngomong, kalau misalnya saya mau cerita, saya mendapatkan wahyu dari Allah, percaya tidak? Percaya, akhirnya percaya. Baru orang-orang pada ngomong percaya, pamannya ngomong, langsung, Mat, kamu jangan gitu, celaka kamu. Ngundang kita ke jauh-jauh dari rumah hanya untuk kamu ngomong ngaco kayak begini. Gampangnya gitu Pak. Siapa yang ngomong? Abu Lahab. Tabat yadak. Muhammad, celaka kamu. Ngundang kita cuman hanya kayak gini. Nah, akhirnya turun ayat. Tabat yada abi lahabi wa tab. Kembali lagi ke juz 30 lagi. Kan gitu ya Pak. Ya artinya kejadian demi kejadian itu ya timingnya ya sesuai dengan kondisi yang ada. Tetapi Al-Quran yang 30 juz yang tadi itu sudah apa Pak? Sudah terkumpul di Baitul Izzah tadi. Enggak, belum. Itu 1 sampai 5. Pendapat yang paling kuat itu Iqra ayat 1 sampai 5. Gitu. Ayat 1 sampai 5. Makanya kalau kita lihat buka kitab tentang asbabun nuzul, tidak semua ayat Quran itu ada asbab nuzulnya. Enggak semua ayat, Pak. Ya, ada yang ada asbab nuzulnya, ada yang tidak. Kalau yang tidak ada, berarti hanya diturunkan kepada Nabi, tidak ada peristiwa yang bersangkutan dengan apa? Dengan ayat itu. Hanya untuk menyempurnakan dari Baitul Izzah yang sudah ada tadi itu. Makanya ketika Rasulullah sholat, membaca surat-surat, ya itulah yang kemudian dihafal oleh
oleh para sahabat. Makanya kan begitu perang, ya setelah perang Uhud itu kan, banyak para penghafal Quran yang meninggal. Di perang Badar ya banyak yang meninggal, di perang Uhud ya banyak meninggal, di perang Khandaq juga banyak yang meninggal. Artinya apa? Kondisi saat itu sudah genting. Sementara Al-Quran belum ada yang berani nulis karena Rasulullah tidak nyuruh, tidak perintah. Akhirnya Umar bin Khattab waktu itu belum jadi khalifah, lapor ke Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ini Rasul sudah nggak ada. Abu Bakar, ini banyak loh teman-teman kita yang hafal-hafal Quran, mereka sudah nggak ada. Ini kalau kita biarin terus-menerus, generasi yang akan datang ini nanti bagaimana? Kan gitu ya Pak? Abu Bakar, saya nggak berani, karena Rasul nggak nyuruh. Berarti kalau Rasulullah nggak merintah, bid'ah kan Pak? Bid'ah. Akhirnya dikasih tahu lah oleh Umar, dikasih masukan lah oleh Umar bin Khattab. Akhirnya Abu Bakar luluh juga, memberanikan diri untuk apa? Berbuat untuk mengumpulkan orang-orang yang diketuai oleh namanya sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dibantu oleh Zaid bin Sabit. Nanti ada anggotanya, ada 7 orang. Zaid bin Sabit ahli nulis. Ubay bin Ka'ab yang hafalannya yang kuat. Akhirnya apa? Ditunjuklah mereka berdua untuk mengumpulkan apa? Surat-surat Quran itu. Belum sampai selesai, Abu Bakar sudah nggak ada. Makanya dilanjutin sama siapa Pak? Umar. Umar kumpulin lagi, lanjutin. Kalau enggak cepat-cepat dibukukan, bakal apa? Bakal ada generasi yang tidak ngerti tentang Quran. Gitu Pak. Itu kehebatan Umar bin Khattab. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?